Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati kita dalam pertumbuhan rohani kita sehingga rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan hidup kami, yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai kemerdekaan Kristen. Hari ini kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara kita di tanggal 17 Agustus di mana kita memperingati akan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita dibebaskan dari perbudakan oleh para penjajah kita. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah mengenai kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen ini yang menjamin dan menggaransi saudara dan saya bahwa setelah kematian maka ada surga, ada Yerusalem baru bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu apa yang namanya kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen adalah ketika kita dilepaskan, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, yang tadinya kita diborgol oleh dosa, kita diperhamba oleh dosa, kita dimerdekakan oleh Kristus melalui kematiannya di Bukit Golgota. Sehingga kematian Kristus bagi saudara dan saya itu membebaskan kita dari kuasa dosa, ataupun dari belenggu dosa, ataupun dari penjajahan dosa. Sehingga kita mengalami apa yang namanya kemerdekaan Kristen. Tapi tidak berarti bahwa kalau saudara dan saya orang beragama Kristen, otomatis saudara dan saya dimerdekakan. Saudara dan saya mengalami kemerdekaan secara Kristen ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa, kita manusia kotor, kita dibelenggu oleh dosa, diborgol oleh dosa, dan kita percaya bahwa Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka disitulah kita mengalami kemerdekaan Kristen. Tetapi selagi kita belum beriman kepada Kristus, maka itu berarti bahwa saudara dan saya belum mengalami kemerdekaan Kristen. Kalau saudara dan saya sudah beriman, disitulah kita mengalami kemerdekaan Kristen. Dan ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita dari kuasa dosa dan dari belenggu dosa. Sehingga dengan merespon akan karya pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, disitulah saudara dan saya mengalami apa yang namanya kemerdekaan Kristen. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kemerdekaan Kristen, lalu apa yang dituntut dari kita? Kalau saudara dan saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, dari borgol dosa, saudara sudah mengalami kemerdekaan Kristen itu. Ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama masih ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka yang dituntut dari kita adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperhamba oleh apapun. Dalam konteks kitab Galatia, sunat dan juga melakukan hukum Taurat, justru itu memperhamba umat lagi pada waktu itu.
Mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi oleh ajaran-ajaran sesat yang menyusup dalam jemaat di Galatia, sehingga mereka lagi mau melakukan sunat, mau mentaati hukum Taurat dengan tujuan supaya mereka diselamatkan, dengan tujuan supaya mereka dibenarkan. Dan jelas itu menunjukkan bahwa mereka mau diperhamba lagi. Nah, bagi saudara dan saya sebagai umat yang sudah mengalami kemerdekaan Kristen itu, yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan mau diperhamba lagi. Jangan lagi kita diperhamba oleh adat istiadat. Jangan lagi kita diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ada orang yang diperhamba dengan rokok, ada orang yang diperhamba dengan minuman-minuman keras. Tuhan tidak mau kita diperhamba lagi. Makanya firman-Nya berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan ada lagi yang memperhamba kita. Karena kita sudah mengalami kemerdekaan Kristen oleh Yesus Kristus. Yang kedua, yang dituntut dari kita yang sudah mengalami kemerdekaan Kristen. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka yang kedua adalah jangan hidup dalam dosa. Jangan kita mengisi kemerdekaan Kristen ini dengan kita hidup di dalam dosa. Jangan kita hidup melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan mau sebaliknya kita mengisi kemerdekaan Kristen ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan cara-cara hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan dengan kehidupan dalam dosa. Hidup dalam percabulan, hidup dalam persinahan, hidup dalam kemabukan. Itu harusnya kita buang, kita harus tinggalkan dalam hidup kita dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini. Sebaliknya kita belajar untuk kita selalu bertobat dari dosa kita, meninggalkan cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Sebaliknya kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita selalu bertobat dari dosa kita. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan Kristen. Yang ketiga, yang dituntut dari saudara dan saya yang sudah mengalami kemerdekaan secara Kristen, ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam mengisi kemerdekaan Kristen yang ketiga adalah mari kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini yang Tuhan mau. Jadi jangan kita mengisi kemerdekaan Kristen dengan saling membenci antara satu dengan yang lain, saling mendendam satu dengan yang lain, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya kita isi kemerdekaan Kristen ini dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lain seperti diri kita sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita, seperti kita menyayangi diri kita sendiri, seperti itulah tolok ukur mengasihi sesama kita. Jadi jangan mengisi kemerdekaan Kristen dengan saling membenci satu dengan yang lain. Jangan mengisi kemerdekaan Kristen dengan akar kepahitan satu dengan yang lain. Jangan mengisi kemerdekaan Kristen itu dengan saling baku bombe satu dengan yang lain, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Tapi mari kita mengisi kemerdekaan Kristen itu dengan saling mengasihi seperti diri sendiri. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari dendam, dijauhkan dari iri antara satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini. Biarlah ketika ada di momen memperingati hari yang bersejarah dalam bangsa dan negara kita, ketika kita memperingati kemerdekaan kita, mari kita juga memperingati kemerdekaan Kristen. Dengan cara kita mengalami kemerdekaan secara Kristen dan kita belajar mengisi kemerdekaan Kristen itu dengan jangan mau diperhamba oleh apapun lagi, jangan hidup dalam dosa,
Dan yang ketiga, kita belajar mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh mengajar kami akan kemerdekaan Kristen. Kami percaya hanya Yesus yang memerdekakan kami dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Karena itu kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus supaya kami mengalami kemerdekaan secara Kristen. Setelah kami mengalami kemerdekaan secara Kristen, tolonglah kami supaya kami mengisi kemerdekaan ini dengan cara jangan mau diperhamba lagi, jangan hidup dalam dosa, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.